Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Ketemu lagi ya teman-teman di rumah Aura. Nah, kali ini saya mau sharing kegiatan masak-masak saya. Jadi kali ini tuh saya kepengen bikin ayam betutu. Kenapa bikin ayam betutu? Karena tiba-tiba saya tuh kangen banget sama Bali teman-teman. Karena belum bisa ke sana lagi, akhirnya saya kepengen masak makanan khas Bali aja ya teman-teman. Nah, saya tuh punya ayam paha kurang lebih setengah kilo, ada 6 potong. Jadi sebelumnya saya marinasi dulu menggunakan minyak kelapa, menggunakan jeruk nipis dan garam ya. Kemudian dicampur-campur aja seperti ini, diamkan beberapa saat, kurang lebih sekitar 30 menitan teman-teman. Nah, ini udah kecampur ya, udah dibiarin dulu. Untuk bumbunya itu udah saya cuci semua. Nih kayak bawang merah, bawang putih, cabenya udah bersih, kemudian bumbu aromatiknya juga udah bersih. Nah, ini ada cucian piring yang masih mangkrak, belum saya cuci ini teman-teman. Nah, jadi ini kegiatan saya menjelang asar atau menjelang sore gitu ya. Jadi saya tuh kalau masak yang kedua biasanya itu siang hari atau detik-detik anak-anak tuh mau pada pulang sekolah ya. Karena kalau pagi itu saya tentunya udah bikin sarapan, sekalian bikin bekal ya teman-teman. Dan ini cucian piring dari pagi baru sempet saya cuci karena dari tadi saya itu udah setrika baju, terus beberes, cuman mohon maaf tidak saya videoin ya teman-teman karena cuacanya tuh panas banget. Saya tuh nggak tahan kalau harus bikin video menggunakan baju panjang, pakai kerudung panjang gitu ya. Sebenarnya ini alasan aja. Nggak tahu ya, akhir-akhir ini saya tuh kalau sudah stand up udah siap tripod dan handphone ya, kameranya, tiba-tiba bisa loh gagal untuk bikin video. Nggak tahu ya teman-teman, sekarang perasaan semangat untuk ngevlognya itu benar-benar menurun. Nah, ini bumbunya ya teman-teman, sementara saya potong-potong dulu karena kalau dihaluskan itu supaya lebih gampang ya, dan choppernya itu tidak mudah rusak ya teman-teman. Nah, untuk bumbunya itu bawang merah, bawang putih, kemiri, kemudian kunyit, jahe, kasih kencur sedikit kalau suka, kemudian pakai 2 batang serai kalau saya ya teman-teman. Semuanya dihaluskan jadi satu. Nah, seperti ini karena saya suka banget pedas, jadi saya tambahkan pakai cabai rawit merah, cabai merah keriting. Kalau ada cabai rawit hijau itu sebenarnya lebih enak ya teman-teman, jadi nggak terlalu merah gitu, ada campuran hijau-hijaunya. Cuman karena nggak ada, jadi ya udah pakai cabai merah aja. Oke, sekarang semuanya dihaluskan ya. Jadi sebelum masak ayam betutu ini saya udah nanya sama kakak yang tinggal di Bali ya teman-teman. Nah, untuk resep bumbunya nanti saya cantumkan di deskripsi video ini ya. Oke, ini saya siapkan dulu. Untuk ayamnya saya tata, saya tidak tambahin pakai minyak lagi karena tadi kan udah dimarinasi pakai minyak kelapa ya. Jadi kalau ayam betutu tuh enaknya pakai minyak kelapa ya teman-teman. Dan saya tuh kelupaan, ternyata kalau kakak saya itu ditambahkan pakai lada hitam sedikit, tambahkan ketumbar sedikit, dan ditambahkan lada putih atau merica teman-teman. Karena tadi tuh saya lupa ya. Saya tuh kebiasaan banget kalau masak selalu ada sesuatu yang lupa bumbunya teman-teman. Oke, nggak ketinggalan ya pakai daun jeruk. Nah, daun jeruknya itu ada yang utuhan, ada yang diiris-iris tipis seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian setelah ayamnya ditata, masukkan daun salam dan daun jeruknya seperti itu, dan masukkan juga bumbu yang sudah dicopper. Bumbunya nggak usah terlalu halus ya teman-teman, seperti ini aja agak kasar. Biasanya kalau orang Bali asli itu malah dicincang kalau nggak salah ya. Jadi teman-teman yang dari Bali silahkan komentar apakah bumbunya udah bener atau belum gitu ya. Kemudian tambahkan gula merah, tambahkan garam, tambahkan penyedap kaldu jamur ya teman-teman. Nah, kalau bumbunya udah masuk semua, kemudian ditambahkan air sesuai dengan selera. Karena saya kepengen ayamnya itu benar-benar empuk, jadi saya menggunakan air yang lumayan banyak. Tapi menurut saya sih ini kebanyakan, tapi nggak apa-apa, nanti juga bisa menyusut ya.
Kemudian ditutup nih teman-teman supaya bumbunya itu menyerap. Dan saya kelupaan lagi, harusnya tadi ditambahin pakai terasi. Tapi belum terlambat, jadi ini saya tambahkan terasinya setengah saset ya. Saya menggunakan terasi ABC aja gitu teman-teman. Dan ini tuh wanginya tuh udah bener-bener berasa ayam betutu banget. Cuman karena nggak ada cabai hijaunya, jadi bentuknya tuh kayak balado gitu ya teman-teman, kayak ayam woku juga, cuman bumbunya itu beda ya. Nah ini ditunggu sebelah saya goreng kacang ya, jadi biar kayak makanan Bali gitu, karena kalau di Bali itu makan apa-apa tuh ditambahin pakai kacang goreng seperti ini ya teman-teman. Terus pakai lalapan kacang panjang juga biasanya, tapi saya kacang panjangnya nggak akan saya masak, cuman kacang panjang mentah nanti untuk lalap ya, ditambahin pakai timun. Nah ini dibiarin dulu. Nah ini kacang panjangnya saya cuci sampai benar-benar bersih ya. Jadi seperti ini aja masakan saya teman-teman. Ini juga udah enak banget untuk mengobati rasa rindu saya sama Pulau Bali. Tadinya mau bikin sambal matah juga, cuman ayam betutunya tuh menurut saya udah pedes banget ya. Nah ini kacang panjangnya dipotekin aja seperti ini, dimakan mentah juga enak banget karena kacang panjangnya juga muda ya teman-teman. Kemudian pakai lalap timun aja. Biasanya kalau ayam betutu itu ada yang pakai lalap daun singkong ya, direbus. Cuman karena nggak ada ya udah seadanya aja. Yang penting rasanya itu udah bener-bener kayak di Bali gitu teman-teman. Jadi ini tuh mirip banget kayak rica-rica, cuman kan beda karena serehnya itu kan di blender ya teman-teman. Kalau ayam woku itu bumbunya pakai daun pandan. Nah alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, menu masakan saya kali ini seperti ini aja. Saya tuh udah lapar banget karena wangi ayam betutunya itu udah bener-bener harum, udah bikin perut saya itu keroncongan. Nah karena ini masih ada sisa nasi, sayang dibuang, jadi saya pakai nasi sisaan aja, nasi dingin, nggak apa-apa ya. Malah kadar gulanya itu lebih rendah katanya ya teman-teman. Saya juga sebenarnya udah masak nasi, cuman sayang ya, biasanya kalau ibu-ibu tuh bisa makan sisaan gitu ya teman-teman, anak-anak atau suaminya tuh pakai nasi yang baru. Nah ini seperti ini aja teman-teman menu saya kali ini. Ini tuh enak banget ya, pakai kacang tanah goreng, ayam betutu, terus lalap timun sama lalap kacang panjang. Kalau teman-teman kepengen lebih pedas dan lebih otentik lagi, itu ditambahin sama sambal matah ataupun pakai lalap daun singkong, kayaknya lebih enak ya. Masya Allah ini tuh enak banget loh teman-teman, wajib coba. Nanti resepnya saya tulis di deskripsi video ya. Nah pas udah mateng, ini tuh udah saya foto ya, kemudian saya kirim ke kakak saya, katanya kok merah banget kayak rica-rica atau balado gitu, harusnya agak kehijau-hijauan gitu ya, karena memang saya nggak ada cabai rawit hijau, ya udah yang penting rasanya tuh udah sama gitu teman-teman. Masya Allah ini tuh enak banget ya. Jadi setiap daerah tuh punya makanan khas masing-masing ya. Saya tuh jadi tertarik kepengen belajar makanan khas daerah, entah itu dari Banjarmasin, itu kan terkenal sama soto Banjarnya ya. Terus makanan Sunda sih itu udah makanan sehari-hari ya, apalagi makanan kampung di Banyumas. Oke teman-teman, ini di sore harinya, jadi anak-anak tuh udah pada pulang. Ini saya mau ambilin jemuran dulu. Jadi kadang-kadang saya tuh sekarang saya setrikain, kadang-kadang langsung saya lipetin aja gitu ya. Kalau lagi malas setrika, biasanya itu saya kalau ambil jemuran langsung dilipetin seperti ini supaya tidak kusut ya teman-teman. Kalau pakaian di rumah sih nggak apa-apa kayaknya ya, kalau nggak disetrika. Sebenarnya sih agak risih, cuman ya udah deh, daripada nanti jemurannya berantakan gitu. Paling-paling saya setrikanya tuh kayak seragam ataupun baju-baju pergi gitu. Nah jadi kayak gini ya kegiatan saya kalau sore hari ya teman-teman. Dan mohon maaf banget, sekarang tuh saya jarang banget upload video, apalagi upload video beberes rumah. Kayaknya kalau beberes rumah tuh kepengennya sat-sat pengen cepet selesai gitu ya teman-teman. Kalau bikin video itu bisa memakan waktu 2 atau 3 kali lipatnya gitu teman-teman. Apalagi harus menggunakan kerudung panjang, baju panjang, kayaknya tuh gerah banget ya. Apalagi kalau dudul di rumah itu
pintu sama jendela saya kunci karena takut kabur. Karena sempat kemarin 3 hari itu nggak pulang, pas di rumah tuh banyak saudara, dia mungkin stres gitu. Dan alhasil saya sedih banget teman-teman, makanya sekarang saya tuh jarang banget bikin video beberes rumah ya. Nggak apa-apa ya teman-teman, saya bikin videonya itu lebih sering masak-masak ya. Mudah-mudahan nanti bisa konsisten lagi ya teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, jadi entah di jalan ataupun di rumah saya selalu diikutin sama empus. Jadi yang gede itu namanya Leon, itu kucingnya tetangga. Kalau yang lagi makan itu yang gede itu kayaknya bapaknya Hiponi. Poni itu yang kecil nih teman-teman. Jadi itu tuh kucing perumahan, cuman seneng banget di rumah gitu. Ada lagi yang namanya Sharon, itu ada di bawah mobil. Itu juga punya tetangga, kucing Persia creamy katanya sih. Cuman pada suka main ke rumah saya gitu ya. Nah daripada si poni itu kotor, jadi ini saya bersihin matanya sama bersihin telinganya ya pakai tisu basah khusus empus supaya bersih teman-teman. Walaupun main di sini yang penting kucingnya itu bersih terus kenyang gitu. Biasanya mereka itu datang pagi setelah subuh dan sore gitu teman-teman, menjelang asar seperti inilah ya, sampai malam gitu baru dia tuh pada pulang gitu ya, pulang ke rumahnya masing-masing gitu. Kadang-kadang suka lucu juga, kadang gemes juga kalau misalkan banyak pipisnya gitu ya. Cuman alhamdulillah sih nggak pada buang air besar di rumah gitu teman-teman. Tadinya sih pada buang air gitu, cuman potnya sekarang saya kasih kayak koko fiber gitu loh, mungkin dia geli jadi nggak mau buang air lagi di pot teman-teman. Nah ini poni udah bersih ya, jadi setiap sore itu saya bersihin matanya, bersihin telinganya gitu, walaupun nggak saya mandiin karena memang poni juga nggak masuk ke rumah ya, karena takut Dudul itu ribut aja. Menurut saya Dudul itu kucing yang manja dan sedikit egois, karena bagi dia tuh ini adalah rumah saya, terus saya adalah anak satu-satunya gitu. Jadi empus yang resmi saya adopt itu hanya Dudul ya teman-teman. Kalau dia biarin aja, saya sediain makanan di luar gitu. Oke teman-teman, sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Teman-teman jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa bersyukur. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.